10 tahun pemerintahan Jokowi yang akan berakhir pada tahun ini ternyata juga banyak meninggalkan nawa dosa. Ada 9 isu utama yang tadi kita bawa, dan yang menjadi tergugat utama dalam konteks Mahkamah Rakyat itu adalah pemerintahan dalam rezim Jokowi. Tidak hanya pemerintahan dalam rezim Jokowi pastinya, tetapi juga banyak sekali partai politik yang juga tidak berpihak pada masyarakat. Partai politik juga yang menyokong banyak sekali kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat, yang melanggar hak-hak konstitusi pada masyarakat, itu juga akan kami panggil. Dalam minggu ini, Panitia Penyelenggara Mahkamah Rakyat luar biasa akan memanggil para tergugat secara resmi lewat surat yang pastinya gitu ya, mereka juga harus menjawab dari panggilan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirs Munarif dari Forum News Network. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia bersama dengan sejumlah lembaga civil society seperti Transparansi Indonesia, kemudian Jatam, Kontras, dan beberapa lembaga yang lainnya itu akan menggelar Mahkamah Rakyat Luar Biasa. Ini namanya luar biasa sekali, namanya Mahkamah Rakyat Luar Biasa, dan mereka ini akan mengadili rezim Jokowi, tentu saja dalam hal ini juga sebagai aktor utamanya Jokowi dalam Mahkamah Rakyat Luar Biasa itu, karena dalam penilaian mereka Jokowi dan kroninya di rezim yang berkuasa selama 10 tahun terakhir ini banyak melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum di berbagai sektor yang mereka menyebutnya itu sampai setidaknya ada 9 klaster ya pelanggaran atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Jokowi itu. Dan ini rencana soal digelarnya Mahkamah Rakyat Luar Biasa itu disampaikan dalam jumpa pers di YLBHI beberapa hari yang lalu, dan apa dasarnya? Nah, mari kita simak dulu penjelasan dari Zainal Arifin, ini salah seorang pengurus YLBHI. Hari ini kawan-kawan YLBHI, ada Kontras, kemudian Bersihkan Indonesia, Tren Asia, ICW, kemudian Transparansi Internasional, Imparsial, Greenpeace, dan beberapa jaringan masyarakat sipil yang ada di Indonesia hari ini sedang berinisiasi untuk menyelenggarakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa. Kenapa sidang rakyat ini menjadi penting dalam bentuk Mahkamah Rakyat, ya? Maka pertanyaan itu sebenarnya berpijak pada bahwa Mahkamah Rakyat ini dilaksanakan ya untuk merespon situasi-situasi politik dan hukum secara nasional hari ini. Setidaknya selama pemerintahan rezim oligarki Presiden Jokowi. Banyak pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran-pelanggaran konstitusional, pelanggaran-pelanggaran di sektor hukum gitu ya, banyak sekali yang dilakukan oleh presiden di rezim era Presiden Jokowi gitu, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya melahirkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, bahkan memundurkan demokrasi dan juga melemahkan mengingkari prinsip-prinsip negara hukum yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran konstitusional terhadap warga negara. Apa saja sebenarnya? Sebenarnya kita bisa melihat bagaimana selama pemerintahan periode Jokowi hari ini ya, kita disuguhi dengan berbagai kekerasan hiruk pikuk kaitannya dengan perampasan lahan. Kita diperlihatkan bagaimana kebijakan proyek strategis nasional yang sangat ambisius ya, atas nama kepentingan nasional yang kemudian mengusir warga di Wadas, mengusir warga di Rembang, atas nama hilirisasi kemudian juga mengusir warga di Pulau Obi, di Pulau Wawoni, dan beberapa masyarakat adat yang lainnya. Di tengah di tengah gegap gembita sebenarnya kaitannya dengan reforma agraria ya, yang pada waktu awal Presiden Jokowi menjabat gitu di 2014 selalu didengung-dengungkan gitu. Nah, pada akhirnya
Ini yang menjadi penting untuk kemudian kenapa Mahkamah Rakyat ini dilakukan. Nah, Mahkamah Rakyat ini juga menjadi penting untuk dilakukan ya. Yang pertama yaitu karena tidak berjalannya lembaga politik maupun lembaga hukum yang ada saat ini. Tentu kita di 2019 masih sangat ingat gitu ya, ketika pemerintah bersama dengan DPR pada waktu itu ya menginisiasi pelemahan KPK dengan berbagai tahapan, mulai dari revisi Undang-Undang KPK ya, kemudian juga memecat ya pegawai-pegawai KPK gitu, yang kemudian itu mendapatkan respon yang sedemikian sangat luar biasa dan dukungan publik ya untuk menolak revisi Undang-Undang KPK ya dengan aksi turun ke jalan reformasi di korupsi. Tentu juga kita masih ingat bagaimana ketika RKUHP disahkan atau kemudian revisi Undang-Undang Minerba disahkan atau kemudian yang terbaru kaitannya dengan Undang-Undang Omnibus itu disahkan dan kemudian dibatalkan oleh MK, diciptakan lagi Perpu ya untuk melegalkan undang-undang atau mengesahkan undang-undang Omnibus gitu. Masyarakat berduyun-duyun melakukan aksi di berbagai kota, mendatangi gedung-gedung parlemen di daerah maupun di di pusat gitu. Akan tetapi DPR sebagai representasi dari masyarakat gitu secara konstitusional dan secara demokratis gitu tidak pernah menghiraukan dan bahkan kemudian juga tidak berjalan dengan baik. Bahkan kemudian ketika dibawa di Mahkamah Konstitusi kita dipertontonkan berbagai pertunjukan ya politik dinasti yang bahkan sudah memasuki ruang-ruang di Mahkamah Konstitusi. Sampai kemudian hasil putusan etiknya juga terbukti ya ketika terakhir pada waktu helatan pemilu yang lalu. Ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi ruang baik itu ruang bagi masyarakat sipil ya untuk menjalankan mekanisme baik melalui lembaga politik maupun lembaga kekuasaan kehakiman atau lembaga hukum untuk mengubah kebijakan atau memperjuangkan hak konstitusionalnya. Karena memang kemudian semua sudah dikooptasi ya oleh negara hari ini dengan tidak adanya oposisi dan bahkan ya hari ini ketika kita masyarakat sipil menolak Omnibus gitu tidak ada yang mendengarkan konstituennya sebagai perwakilan di parlemen karena memang kemudian hari ini partai politik itu dipimpin oleh para oligarki yang memiliki kepentingan terhadap berbagai sektor sumber daya alam dan yang lainnya. Nah, yang pada akhirnya memang ketiadaan oposisi ini menjadikan lembaga negara baik itu secara politik maupun secara hukum itu tidak berjalan. Yang kedua, kenapa ini penting? Digelar Mahkamah Rakyat. Di tengah kemudian ketidakpercayaan lagi masyarakat sipil terhadap lembaga politik maupun lembaga hukum yang tidak berjalan dengan baik, ya, kita dihadapkan pada suatu situasi bahwa ketiadaan mekanisme bagi masyarakat atau warga negara untuk mengajukan komplain terhadap pelanggaran-pelanggaran konstitusionalnya. Tentu saja hari ini ada Mahkamah Konstitusi, tapi kalau kita lihat lembaga kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi ya, berdasarkan kewenangannya secara normatif, dia tidak memiliki ya satu mekanisme atau satu kewenangan untuk memeriksa ya perkara ketika masyarakat itu mengajukan komplain atas pelanggaran hak konstitusionalnya. Hari ini kita ada 5 ya kewenangan Mahkamah Konstitusi, salah satunya yaitu judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar, kemudian memeriksa ya sengketa pemilu gitu, kemudian memeriksa ketika ada perkara atau sengketa lembaga negara ya yang kewenangannya atau sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar gitu, ataupun kemudian berkaitan dengan memeriksa kaitannya dengan pengajuan DPR ketika kemudian ada makzulan gitu, pelanggaran konstitusional yang dilakukan oleh presiden gitu. Tapi itu semua kemudian juga tidak berjalan dengan baik ketika ya mungkin ada kemarin tuh hak angket gitu ya. Tapi saya kira juga dengan situasi hari ini ketika partai politik tidak secara tegas ya memposisikan diri sebagai oposisi, maka kita tidak bisa berharap banyak kepada lembaga-lembaga politik tersebut. Nah, yang kedua ya
meskipun kemudian dalam lembaga kekuasaan kehakiman itu ada praktek baru kaitannya dengan proses atau mekanisme PMH penguasa, perbuatan melawan hukum penguasa, akan tetapi dia tidak bisa memeriksa secara konstitusional, ya. Karena pada akhirnya ya PMH penguasa itu hanya disandarkan atau didasarkan pada pelanggaran-pelanggaran prosedur atau kaitannya dengan asas-asas pemerintahan yang baik secara administrasi. Penting diingat bahwa hari ini kooptasi negara ketika kemudian tidak ada oposisi, ya, proses-proses legislasi itu dibuat sedemikian rupa untuk melanggengkan, ya, kepentingan atau untuk melegalisasikan kepentingan-kepentingan oligarki dalam bentuk undang-undang. Sehingga kemudian kalau berbicara soal prosedur, maka kemudian PMH penguasa tidak mampu untuk menjadi salah satu alternatif atau sebagai salah satu jalan atau solusi ketika ada pelanggaran konstitusional. Maka konstitusional komplain ini menjadi penting digelar oleh Mahkamah Rakyat ketika kemudian ketiadaan mekanisme lembaga kekuasaan kehakiman yang hari ini ada. Ya. Dan ini sekaligus juga untuk menunjukkan bahwa dan pertegas kedaulatan rakyat, ya, ketika rakyat membuat pengadilannya sendiri. Maka secara garis besar mekanisme komplain ini adalah satu pengajuan warga negara kepada Mahkamah Konstitusi secara teoritik, karena Mahkamah Konstitusi ternyata tidak memiliki kewenangan, maka diajukan kepada Mahkamah Rakyat, ya, untuk memeriksa, ya, apakah terjadi pelanggaran konstitusional atau tidak. Apakah masyarakat yang mengadu itu terlanggar hak konstitusionalnya atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara, baik yang dilakukan secara aktif maupun yang dilakukan secara pasif atau tidak menerbitkan kebijakan. Sehingga ini menjadi sangat penting, ya, untuk kemudian dibuat. Yang berikutnya kaitannya dengan penyelenggaraan Mahkamah Rakyat itu sendiri. Maka Mahkamah Rakyat hari ini yang diselenggarakan oleh kawan-kawan masyarakat sipil, ya, itu tidak hanya serta-merta dan kemungkinan akan dilakukan di bulan Juni, ya, di awal Juni, dan mungkin nanti akan disampaikan oleh secara detail oleh kawan-kawan yang lainnya. Akan tetapi ini juga ruang bagi siapapun, ya, masyarakat yang terlanggar hak konstitusionalnya untuk mengadukan dan menyampaikan, memberikan pernyataan, yang pernyataan itu akan menjadi bahan untuk diperiksa apakah benar presiden selama rezim pemerintahan Presiden Jokowi, ya, itu telah melanggar atau melakukan, ya, berbagai pelanggaran konstitusional terhadap warga negara. Maka memang kemudian sebelum penyelenggaraan Mahkamah Rakyat luar biasa sendiri yang diadakan di awal Juni itu akan digelar pengambilan pernyataan di beberapa daerah yang mungkin secara detailnya nanti akan disampaikan oleh kawan-kawan yang lain. Demikian dari saya, semoga ini memberikan gambaran dan mungkin nanti detailnya akan disampaikan oleh kawan-kawan yang lain kaitannya dengan apa yang akan dosa-dosa yang akan diadili, kemudian juga siapa yang akan diajukan atau diseret dalam menjadi tergugat dalam Mahkamah Rakyat, mungkin akan disampaikan kawan-kawan yang lain. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Kakak Dania. Ini nggak main-main ya seriusnya, tapi pertanyaan kita apakah itu mungkin bisa digelar gitu, karena mereka kan sendiri menyatakan bahwa ini kan tentu ini institusi tidak resmi dari negara, karena mereka kemudian harus menggelar itu atau terpaksa menggelar Mahkamah Rakyat luar biasa itu ya karena instrumen hukum di Indonesia, dalam hal ini pengadilan di Indonesia tidak bisa lagi diharapkan, bahkan sampai termasuk instrumen hukum tertinggi seperti Mahkamah Konstitusi pun juga sudah tidak bisa kita harapkan. Tapi pertanyaannya bagaimana teknisnya ini? Nah, ini dijelaskan oleh Mela Nurul Fajriah ini juga salah seorang pengurus dari YLBHI, bagaimana teknis pemanggilannya dan kapan akan digelar. Dalam konteks Mahkamah Rakyat kemudian gugatan-gugatan warga tadi itu dimasukkan dan diadukan, dan kita akan menyidangkan semua aduan dari teman-teman dalam Mahkamah Rakyat. Tadi sudah banyak dijelaskan apa itu Mahkamah Rakyat, tapi kemudian sebenarnya siapa yang menjadi tergugat dalam Mahkamah Rakyat. Beberapa orang juga tadi sudah menyebutkan sekilas gitu ya, bahwa 10 tahun
pemerintahan Jokowi yang akan berakhir pada tahun ini ternyata juga banyak meninggalkan nawadosa. Ada 9 isu utama yang tadi kita bawa, dan yang menjadi tergugat utama dalam konteks Mahkamah Rakyat itu adalah pemerintahan dalam rezim Jokowi. Tidak hanya pemerintahan dalam rezim Jokowi pastinya, tetapi juga banyak sekali partai politik yang juga tidak berpihak pada masyarakat. Partai politik juga yang menyokong banyak sekali kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat, yang melanggar hak-hak konstitusi pada masyarakat, itu juga akan kami panggil. Dalam minggu ini, Panitia Penyelenggara Mahkamah Rakyat luar biasa akan memanggil para tergugat secara resmi lewat surat yang pastinya gitu ya, mereka juga harus menjawab dari panggilan kami. Mahkamah Rakyat luar biasa ini akan dilaksanakan pada bulan Juni, teman-teman. Bulan depan di tanggal 5 Juni, yang nanti juga akan menghadirkan tergugat, para penggugat, dan juga ada 9 hakim dalam Mahkamah Rakyat yang terdiri dari, pastinya bukan dari Mahkamah Konstitusi, tapi hakim-hakim ini juga dia adalah perwakilan dari masyarakat sipil yang selama ini memang tahu bagaimana kondisi faktual yang ada di sekitar kita. Mahkamah Rakyat ini juga diselenggarakan dengan konsep yang sangat inklusif gitu ya. Kita mengajak berbagai macam pihak dan juga membuka ruang bagi semua pihak untuk terlibat. Kami tidak memandang apa itu agamanya, apa itu orientasi seksual, bagaimana dia selama ini bekerja gitu ya. Itu semua gugatan itu akan diterima. Nah, teman-teman semuanya di sini itu kami membuka sebuah kanal khusus untuk pengaduan, bisa lewat email, itu ada di mahkamahrakyat.luarbiasa@proton.me. Nanti mungkin secara spesifik tulisannya ada dalam deskripsi yang ada di link YouTube yang menyiarkan siaran langsung Mahkamah Rakyat ini. Atau kami juga nanti akan ada kanal resmi website Mahkamah Rakyat, mahkamahrakyat.id yang juga akan menjelaskan secara detail gitu ya apa itu Mahkamah Rakyat, menjadi ruang bersama semua pihak untuk ikut terlibat. Di situ juga kami akan akan menjelaskan juga apa yang terjadi di beberapa daerah di mana pengambilan keterangan itu dilakukan selain yang ada di Jakarta. Kalau tadi Mahkamah Rakyat ini disebutkan juga melibatkan banyak pihak gitu ya yang ada di depan kamera yang ada di sini semuanya, tapi juga sebenarnya lebih banyak lagi orang-orang yang terlibat di belakang, dan kami juga mengajak lebih banyak lagi pihak yang terlibat, bisa dalam bentuk mengirimkan amicus curiae atau misalnya pengaduan itu bisa lewat berbagai macam kanal gitu ya, tadi lewat email atau nanti lewat website atau misalnya lewat media sosial teman-teman, lewat hashtag Mahkamah Rakyat. Secara garis besar, Mahkamah Rakyat pada tanggal 5 Juni nanti akan dilaksanakan di Jakarta. Jakarta menjadi titik utama penyelenggaraan Mahkamah Rakyat yang sebelumnya akan juga dilaksanakan di beberapa daerah untuk pengambilan keterangan dari berbagai pihak maupun saksi ataupun korban yang ada di Indonesia. Dan kami juga dalam forum ini membuka secara resmi seluruh rangkaian proses Mahkamah Rakyat luar biasa. Berikan applause teman-teman sebagai tanda permulaan bahwa Mahkamah Rakyat luar biasa akan secara resmi diluncurkan dan seluruh prosesnya akan dimulai dengan pemanggilan para tergugat dalam waktu dekat. Anda pasti tahu bahwa ini kayak ini nggak akan mungkin efektif ya Mahkamah Rakyat luar biasa ini, dan Anda pasti juga meragukan apakah kemudian mereka-mereka yang dipanggil oleh Mahkamah Rakyat luar biasa ini termasuk Jokowi itu kan hadir. Tetapi kalau toh mereka juga tidak hadir, dan saya kira kita bisa pastikan mereka tidak hadir, tetap saja gerakan-gerakan semacam ini penting untuk dilakukan untuk memberi semacam pressure bahwa rakyat tidak tinggal diam menghadapi berbagai tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa. Dan ini dipastikan karena dilakukan oleh civil society juga akan menarik perhatian dunia, dan
akan menjadi catatan buruk, ini jadi semacam rapor buruk di akhir masa jabatan dari rezim Jokowi yang berkuasa selama 2 periode. Saya Haris Bin Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.